Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Toko Fisikawan Willem Conrad Rongsen yang beranggotakan 2 orang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Hai, perkenalkan nama saya Abdika Wahyu Mustisasari. Ini 1902-10-2008 dari program studi pendidikan fisika Universitas Jember. Perkenalkan, saya Fida Karina Fitrian, NIM 1902-10-10-2032, program studi pendidikan fisika Universitas Jember. Untuk teman-teman sekalian, mari kita mengenal tokoh fisikawan Willem Conrad Rongsen. Di sini, pertama kita akan mengenal terkait tentang biografi singkat Willem Conrad Rongsen. Kedua, riwayat hidup Willem Conrad Rongsen. Selanjutnya, hasil penemuan beliau. Dan terakhir, kontribusi hasil penemuan beliau terhadap IPTEK. Yuk mengenal tokoh fisika yang bernama Willem Conrad Rongsen. Ikut nama lengkap Willem Conrad Rongsen. Tempat atau tanggal lahirnya Lennep, Rusia 27 Maret 1845. Meninggal pada tanggal 10 Februari 1923. Nama ayahnya Friedrich Conrad Rongsen dan nama ibunya Charlotte Constance Rowen. Alamatnya di Lennep, Provinsi Lower Rhine, Jerman. Riwayat pendidikan Willem Conrad Rongsen. Yang pertama, sekolah asrama Institut Martinus Hermann van Gool. Kedua, pada tahun 1862 ia memasuki sekolah teknik di Utrecht. Yang ketiga, pada tahun 1865 masuk Universitas Utrecht untuk belajar fisika. Yang keempat, Politeknik di Zurich. Dengan lulus ujian, ia lulus dan mulai belajar di sana sebagai mahasiswa teknik mesin. Penemuannya yaitu sinar X. Riwayat hidup Willem Conrad Rongsen. Willem Rongsen adalah salah satu tokoh fisika dan penemuan sinar X-nya. Rongsen lahir pada 27 Maret 1845. Lennep di Provinsi Lower Rhine, Jerman. Meninggal di Munich pada 10 Februari 1923. Pada saat dia berusia 78 karena karsinoma usus atau biasanya disebut dengan kanker usus. Riwayat hidup Willem Conrad Rongsen. Willem Rongsen merupakan anak tunggal dari seorang pedagang serta produsen kain. Ibunya yang bernama Charlotte Constance Rowen dari Amsterdam dan ayahnya Friedrich Conrad Rongsen. Pada saat masih sangat kecil, Rongsen tinggal di Amsterdam. Kemudian pada saat 3 tahun, keluarganya pindah ke Apeldoorn di Belanda. Beliau menerima pendidikan awal di Belanda, di mana dia bersekolah di Institut Martinus Hermann van Gool, sebuah sekolah berasrama. Di sana, beliau sangat ahli dalam membuat peralatan mekanik yang pada saat itu menjadikan karakteristik yang tetap ada pada diri Rongsen. Pada tahun 1862, Rongsen memasuki sekolah teknik Utrecht dan bersekolah di sana hanya sampai pada tahun 1865. Dikarenakan beliau dikeluarkan, di mana beliau difitnah telah melakukan kesalahan besar yang menyebabkan beliau dalam masalah. Dan sebenarnya bukan beliaulah penyebab masalah tersebut, melainkan temannya yang lain. Karena dikeluarkan dari sekolah, hal tersebut membuat Rongsen tidak bisa memiliki ijazah. Dan jika tidak memiliki ijazah, Rongsen tidak bisa melanjutkan studinya ke universitas. Untungnya, pada saat itu beliau mendengar
bahwa untuk memasuki Institut Politeknik Federal di Zurich, beliau bisa masuk dengan jalur lulus tes ujian masuknya, tanpa harus berurusan dengan ijazah. Ronsen tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Beliau dengan sungguh-sungguh memulai studinya di sana sebagai mahasiswa teknik mesin. Perkembangan Ronsen tidak luput dari pengaruh fisikawan lainnya seperti Rudolf Clausius dan August Kundt. Dan pada tahun 1869, dengan segala prestasinya serta semangatnya, Ronsen dapat lulus dengan gelar PhD dalam fisika eksperimental dari Universitas Zurich dan juga diangkat sebagai asisten Kundt. Dan setelah-setelahnya beliau selalu pergi bersamanya, seperti ke Würzburg pada tahun itu juga, dan juga 3 tahun setelahnya pergi ke Strasbourg. Seperti sebelum-sebelumnya, meskipun Ronsen banyak mengalami lika-liku dalam pendidikannya, hal tersebut tidak menjadikan Ronsen patah semangat dan tidak menjadikannya hal tersebut sebagai penghalang bagi Ronsen untuk tetap berprestasi di bidang pendidikan. Dan beliau membuktikan bahwa beliau bisa menjadi orang yang hebat, yaitu tepat pada tahun 1874 beliau dinyatakan memenuhi syarat sebagai dosen di Universitas Darmstadt. Juga pada tahun 1875 beliau diangkat sebagai profesor di Akademi Pertanian di Hohenheim di Württemberg, sehingga pada saat itu beliau harus meninggalkan Strasbourg. Tetapi hal tersebut hanya sementara, yaitu tepat setelah setahun setelahnya beliau kembali ke Strasbourg pada tahun 1876 sebagai profesor fisika di sana. Dan 3 tahun setelahnya beliau kembali menerima undangan untuk menjadi ketua fisika di Universitas Gießen. Meskipun Ronsen terlihat seperti sering menerima tawaran, tak jarang juga Ronsen menolak beberapa tawaran yang sampai padanya. Seperti pada tahun 1899, Ronsen menolak tawaran menjadi ketua fisika di Universitas Leipzig. Tetapi disusul pada tahun 1900, beliau menerima tawaran berasal dari Universitas Munich. Tawaran tersebut merupakan permintaan khusus dari pemerintah Bavaria, yaitu tawaran sebagai penerus Le Modern di sana. Dan di sanalah beliau menetap selama sisa hidupnya. Meskipun masih banyak tawaran-tawaran yang mendatanginya untuk berpindah, seperti tawaran presidensi Physikalis Technische yang bertempat di Berlin, juga tawaran menjadi ketua fisika dari Akademi Berlin, tapi itu semua beliau tolak. Pun penghargaan yang didapatkan oleh Wilhelm Conrad Ronsen, yaitu penghargaan Nobel Fisika tahun 1901. Meskipun Ronsen sering mengalami beberapa serangan pahit yang dihadapinya, serta serangan dari orang-orang yang meremehkan prestasinya, dengan penemuan sinar X ini, kemudian Ronsen bisa membangkitkan dirinya. Mulai dari Ronsen mendapatkan hadiah Nobel pertama fisika pada tahun 1901. Kemudian dengan begitu Ronsen dapat membungkam orang-orang yang dulu pernah menghina. Hasil penemuan Wilhelm Conrad Ronsen. Yang pertama, karya pertama Ronsen diterbitkan pada tahun 1870 berkaitan dengan panas spesifik gas. Disusul beberapa tahun kemudian yaitu makalah tentang konduktivitas thermal kristal. Dan juga Ronsen meneliti banyak cabang fisika termasuk elastisitas, kapilaritas, panas spesifik gas, piezoelektrik, dan yang terakhir cahaya terpolarisasi. Beliau sangat dikenang terutama pada penemuan yaitu
dan dengan tergesa-gesa serta eksklusif untuk menyelidiki sifat-sifat emanasi baru pada saat itu karena sifatnya yang tidak diketahui. Ronsen menyebutnya sinar X. Pada tanggal 28 Desember 1895, beliau mengumumkan pengumumannya serta memberikan deskripsi yang akurat tentang banyak sifat dasar sinar. Yang pertama, mereka menghasilkan oleh sinar katoda atau elektron di dinding capung pelepasan. Dan yang kedua, mereka berjalan dalam garis lurus dan dapat menyebabkan bayangan. Dan yang ketiga, semua tubuh sampai taraf tertentu transparan bagi mereka. Yang keempat, mereka menyebabkan berbagai zat berpendar dan mempengaruhi pelat fotografi. Dan yang kelima, mereka tidak dapat dibelokkan oleh medan magnet. Ronsen menyimpulkan bahwa sinar X sangat berbeda dari sinar katoda, tetapi tampaknya memiliki beberapa hubungan dengan sinar cahaya. Beliau menduga bahwa mereka adalah getaran longitudinal di ether atau cahaya yang diketahui terdiri dari getaran transversal. Proses pemanasan filamen tabung katoda menyebabkan energi yang mengarah dan menabrak katoda yang terbuat dari bahan metal berinti atom tinggi. Akibat tabrakan tersebut, elektron terlepas dan menghasilkan energi yang kita sebut cahaya sinar X atau X-ray. Nah, X-ray termasuk energi elektromagnetik yang lebih tinggi dari cahaya tampak, tapi lebih rendah dari energi sinar gamma. Film kontrak Ronsen menyatakan bahwasanya sinar X memiliki banyak sifat-sifat. Di antaranya sifat-sifat tersebut yaitu pertama, sinar X dipancarkan dari tempat yang paling kuat bersinari oleh katoda. Sebagaimana ilustrasi berikut. Di mana tabung katoda di sini memiliki bagian filamen yang terbuat dari tungsten, sedangkan di sisi lain atau anoda terbuat dari bahan tungsten juga yang dibuat pada tabung tembaganya. Untuk katoda diisi tegangan yang lebih rendah untuk mengaktifkan filamen sehingga dapat bersinar. Sinar tersebut adalah elektron. Filamen ini diselubungi oleh bahan molybdenum eyeliner yang berguna untuk menangkap elemen negatif dari filamen, sehingga elektron memancar membentuk sudut lancip dan menabrak anoda yang berbahan tungsten dan tembaga padat. Dari pancaran tersebut, maka akan menghasilkan energi yaitu sinar X. Banyaknya intensitas sinar X bergantung pada banyaknya elektron yang menabrak logam metal pada anoda, sehingga dapat menaikkan intensitas sinar X dengan menaikkan arus yang mengaliri filamen. Kemudian, sifat kedua sinar yaitu intensitas cahaya yang dihasilkan pelat fotoluminesensi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik terjadinya sinar X dengan pelat fotoluminesensi. Meskipun pelat tersebut dijauhkan sekitar 2 meter, cahaya masih dapat terdeteksi. Kemudian, sifat ketiga, sinar X dapat menembus buku meskipun pada 1000 halaman. Tetapi hampir seluruhnya akan terserap oleh tinta yang hanya setebal 1,5 mm. Sifat keempat, pelat fotografi sangat sensitif terhadap sinar X. Dan sifat terakhir yaitu sifat kelima, ketika tangan terpapari oleh sinar X, maka yang terjadi adalah pada pelat fotografi akan tergambar foto tulang tangan tersebut di atasnya. Kontribusi hasil penemuan terhadap iptek. Menurut laporan, alat Ronsen sudah digunakan sejak tahun 1898 oleh tentara kolonial Belanda dalam perang di Aceh Lombok. Selanjutnya, pada awal ke-20, sinar Ronsen terutama digunakan di rumah sakit militer dan rumah sakit pendidikan dokter di Jakarta dan Surabaya. Ahli radiologi Belanda yang bekerja pada Fakultas Kedokteran Jakarta pada
juga berkontribusi terhadap bidang yang ada di dunia. Pertama, sinar X pada bidang kesehatan. Sinar X untuk melihat lapisan dalam. Melihat bagian dalam tubuh tanpa harus melakukan pendekatan. Kemudian, menyelidiki penyebab dan gejala pada penyakit pasien. Kemudian, melihat efek dari pengobatan medis yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu menemukan lokasi benda yang tidak dapat dilihat yang karena tidak sengaja tertelan. Kemudian, memantau suatu jenis penyakit, misalnya penyebatan, kemudian pembuluh darah, kemudian kanker tulang, kemudian kerusakan gigi dan lain-lain. Dan selanjutnya, efek biologis sinar X, membunuh sel-sel tumor dan kanker. Kedua, mensterilkan peralatan medis. X pada bidang perindustrian. Pertama, sinar X untuk melihat lapisan dalam. Dapatkan 1. Dapat mendeteksi kerusakan atau keretakan mikroskopis pada komponen mesin industri. Yang kedua, memantau kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah industri. Dan lanjut yaitu efek biologis sinar X terhadap bidang industri, yaitu menghilangkan bakteri berbahaya dari suatu produk kalengan atau makanan laut. Sinar X terhadap bidang pertanian, yaitu mendapatkan efek biologis sinar X-nya, yaitu menciptakan bibit unggul yang berkualitas dengan membuat mutasi sel sampai. Sekian video pembelajaran tokoh fisikawan yang kami jelaskan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di lain waktu ya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.